Padahal itu ulama, profesor yang. Kalau orang yang sudah biasa bergaul dengan mursyid kelas tinggi, Pak, ketemu dengan kelompok mursyid biasa, ketawa. Di satu tempat saya nggak sebut namanya. Berapa yang kumpul Dewan Mursyidin? 300 kurang lebih. Dewan Mursyidin. Hiji ngarokok. Izin Allah, sidang komisi Dewan Mursyidin harus dipimpin oleh Idarah Aliyah, pengurus nasional. Tetapi pengurus nasional sedang menghadapi tamu-tamu luar negeri. Maka sesuai aturan diangkatlah salah seorang pengurus provinsi untuk memimpin sidang atas kesepakatan dan persetujuan. Kan gitu aturannya. Izin Allah yang diminta saya memimpin. Dari provinsi lain marah, Pak. Gak bisa. Alhamdulillah, katakan. Siapa yang mengusulkan diri, saya enggak mengusulkan diri, tapi tuan-tuanlah yang meminta saya memimpin. Apa sulitnya memimpin sidang sakit lah, persoalan lagi cek bahasa setan nama bulu kelek tuh gitu. Bahasa setan ya. Saya nggak boleh ngomong begitu. Akhirnya mohon maaf 3 kali sidang komisi terjadi bubar ya. Wilujeng. Tapi butut-butut oleh Allah tetap saya harus mendapatkan kesempatan. Yaitu yang saya katakan kemarin, menterjemahkan Syekh Profesor Ibrahim dari Mesir. Akhirnya tetap aja saya diangkat jadi Rois Raube. Cik orang bake kok. Rasulullah, para nabi, para wali dalam perang Ma'rokah, perang campuh, perang apa nyebutnya? Ya perang fisik. Jarang terdengar bahwa Rasulullah ikut menyambarkan pedang. Enggak, beliau ada kerja kepada Allah, kerja ruh. Begitu juga kita. Jelek-jelek saya lumayanlah agak sering. Waktu deklarasi penegakan syariat Islam, ada jamaah yang hadir yang terlalu sempit semangat Islamnya. Ia minta kalau memang Sukabumi menegakkan syariat Islam, Pancasila harus dihapus gitu. Dengan keras bicara. Jarak kira-kira 30 meter. Nah, ini yang gambar kemarin. Ini saya ini. Ini tahun 2002 ini. Beliau di sebelah sini, di ujung gor. Kalau pakai ini, saya bisa debat dengan dia. Tapi pakai zikir. Ya Rob, terserah. Ini bagaimana? Apa? Listrik mati mendadak. Jadi saya ngomongnya, di belakang. Saya katakan, nggak kedengeran. Akhirnya dia datang ke dekat meja ke sini. Hujan turun, sedangkan kapnya asbes. Brek, nyetek doi. Akhirnya bagian melekat, tahu melekat? Para intel lah yang kerja. Dibayeng malah ke sisi. Maka saya turun. Saya tanyakan, saudara, dengan tidak bermaksud menonjolkan diri, kita rapat bisa 3 hari 3 malam karena persoalannya menjadi perdebatan, bukan lagi musyawarah. Karena itu saya mau bertanya, siapakah yang menggagas kegiatan ini? Pak Jejen. Ya, baik, terima kasih. Betul diakui. Ya, memang semuanya tahu yang undang saya. Apakah saudara-saudara setuju kalau pemikiran-pemikiran tentang syariah Islam di Sukabumi ini disusun oleh saya dan kawan-kawan? Saya setuju. Apakah saudara percaya kalau saya menyusun keorganisasiannya? Saya setuju. Nggak usah digebuk ternyata. Nah, jauh karena meja, gebuk. Pok. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makan. Beres. Orang 1.800 di semua desa. Jadi saya berani ngomong begini, cerita Nabi Khidir segala macam, kecil-kecilan sudah mencicipi gitu-gitu. Bener Pak.
Pak Kiai Wahyudi naik pesawat. Pesawat hampir jatuh dari Sumatera. Karena oleng luar biasa. Beliau ingat Rasulullah atau siapa yang pernah ngageblik bumi dulu. Waktu goyang digeblik. Beliau sambil memori Syekh Abdul Qadir Jailani. Blik eureun pesawat. Olengnya eureun. Yang gitu-gitu bagi murid-murid tasawuf hal yang biasa. Mungkin bagi yang belum belajar tasawuf mungkin aneh-aneh gitu-gitu. Bagi yang sudah belajar tasawuf itu biasa. Ya. Baik. Bidami ala parji ila ilmi lafi. Fa in kana la yuqni'uka ilmuhu pamusibatuka bi adabi qanaatika. Kalau dengan ilmu Allah yang ada kamu tidak mampu menghadapi gejolak manusia yang antipati kepadamu, menunjukkan musibahmu itu, ujianmu itu karena kurang kanaatmu terhadap ilmu Allah lebih besar daripada musibahmu dengan adanya sikap-sikap yang menyakitkan dari mereka. Mungkin belum ketangkap ini. Belum ketangkap. Pamusibatuka. Dari sini. Fa in kana la yuqni'uka ilmuhu. Kamu menghadapi orang yang antipati, menjelekkan, menyerang dan lain-lain. Apakah itu dalam agama, dalam politik dan lain-lain sering terjadi? Nah, rujuklah kepada ilmu Allah dalam dirimu. Kalau ternyata dengan ilmu yang ada, ilmu Allah yang ada pada dirimu tidak cukup, maka musibah tidak kanaat dengan ilmu Allah lebih berat daripada musibah disakiti orang. Begini, disakiti orang itu sakit, dicerca, dimaki, goblok, tolol dan lain-lain itu sakit. Ketahuilah, penyebab itu semua karena kita kekurangan pengetahuan. Kita kekurangan ketangguhan, kita kekurangan ma'rifat. Jadi musibah kurang ma'rifat lebih berat daripada musibah disakiti orang. Bisa ditewak? Saya macan eces mah ngomong, 10 balik suka. Sebab rugi dong. Rugi, ada mutiara terlewat, rugi. Seorang pendulang beda dengan seorang penjajah ya. Seorang pendulang kalau ketemu didulang terus. Harus jadi manfaat. Jadi kenapa la khaufun alaihim walahum yahzanun? Para nabi, orang-orang takwa yang sering disebut wali-wali Allah, termasuk kamu gitu. Ngomong nu kita tong. Jadi saudara, kalau para nabi dan para wali sana mereka dulu. Wah, ngaji hikam gitu mah. Para kokok. Para nabi dan orang-orang yang soleh, orang-orang yang takwa dulu, sekarang maupun nanti, termasuk kita, andaikan sudah berupaya memperbaiki diri, maka la khaufun tidak ada takut, bukan tidak ada yang ditakuti, tidak menjadi ketakutan. Walahum yahzanun tidak menjadi nelangsa, tidak menjadi sedih, bukan tidak sedih. Manusia punya kesedihan, punya perasaan, tapi ada kesedihan lain yang lebih berat daripada itu. Hidung dicongcong nyamuk, kaki keinjek meja, mana yang lebih terasa? Itulah maka sering jadi simbol orang-orang yang suluk sering memakai pakaian hitam. Itu budayanya bukan ilmu, budaya. Antara lain berkabung. Kenapa kok sulit amat memperbaiki diri ini? Pak, dapur kebakaran, alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Ya, gak semuanya alhamdulillah, kan baru sebagian. Pak, anak bapak marah-marah, alhamdulillah. Kenapa? Yang begitu kok tidak memancing emosi, ada ya kesedihan yang lebih tinggi daripada itu. Apa? Ingin jadi hamba Allah yang baik belum selesai juga. Gitulah khaufun alaihim. Sering salah paham. Kalau sudah menjadi hamba Allah yang soleh, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak akan ada takut, tidak akan ada kesedihan. Artinya tidak akan ada musibah, tidak akan ada ujian. Tenang, semua akan terusir. Wah, eta mah.
ilmu nahaon itu mah ngabahas hikam gitu mah atau nggak ngebahas lah kira-kira gitu kan mah ngalirkeun batur. Dan memang mudahnya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang disedihkan, artinya tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan. Padahal bukan begitu prakteknya. 22 tahun saya belajar memperbaiki diri, sampai hari ini belum baik-baik. Sering mengalami kesedihan, sakit hati dan lain-lain. Tetapi selalu ada yang di atas dia. Naudzubillah, umpama hilang mobil, prihatin. Lebih berat mana hilang mobil dengan hilang iman? Tuh, kita sakit deh. Lain hilang mobil teh remeh-remeh dah. Saya kira wah ditaker kalangitan kendaraan. Ya, pernah juga mengalami. Seperti itu contohnya. Masuk sampai 50 dulu baru ijazah sambil nunggu ke teman-teman. Can beres. Innama ajrul adza. Kasih baca Can. Ya, Can.